Papua atau Irian Barat bergabung ke Indonesia pada tahun 1963. Saat itu United Nations Temporary Executive Administration (UNTEA) menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dengan catatan pada tahun 1969 harus diadakan pungutan suara penentuan pendapat rakyat PPRA. Sejak saat itu pula, kelompok militan yang dikenal kelompok kriminal bersenjata KKB, berupaya memerdekakan diri dan ingin memisahkan diri dari NKRI. Namun ada kisah menarik, saat pemimpin perlawanan Papua yang paling legendaris bernama Mayor Lodewijk Mandatjan bersama Kapten Baren Mandatian mengajak 14.000 masyarakat suku Arfak dengan bersenjata 1.000 senapan tua ex-sekutu masuk ke hutan dan melawan negara, pada Juli tahun 1965. Dilansir dari buku Kopassus untuk Indonesia Jilid 2, Selasa tanggal 16 November tahun 2021, Asrama Yonif 641, Cendrawasih Idi Arfai, Manokwari juga diserang kelompok Ferry Awom, pada tanggal 28 Juli tahun 1965. Kejadian ini menimbulkan keresahan banyak pihak, oleh karena itu dilancarkan operasi sadar oleh Pangdam 17, Cendrawasih, Brigjen TNI Sarwo Edi Wibowo. Di dalam operasi sadar, terdapat tim khusus yang anggotanya adalah Mayor Heru Sisnodo, RPKAD, dan Sersan Mayor Udara John Saleki, Kopasgat, untuk masuk ke hutan membujuk Mandatjan menghentikan pemberontakan. Kedua anggota ini sengaja dipilih, karena kedekatan mereka sebagai anak angkat dari Mayor Lodewijk Mandatjan. Dalam melaksanakan operasi sadar, Pangdam lebih banyak memilih mengulurkan tangan dengan cara damai kepada Mandatjan. Puluhan ribu pamflet seruan disebar agar OPM kembali ke NKRI kepada Letus Sintong Panjaitan sebagai pimpinan Prayuda wilayah Manokwari. Mayor Heru yang juga merupakan anggota tim Sandi Yuda meminta agar selama opera jika ada pertempuran agar menjaga jarak saat ia sedang bergerak mendekati Mandatjan. Tanpa membawa senjata dan hanya berjalan kaki, Mayor Heru dan Sersan Saleki masuk ke hutan untuk menemui Mandatjan. Dalam pembicaraannya dengan kedua anak angkatnya, Mandatjan sempat menanyakan siapa pasukan Kopassus yang menggempur anggotanya. Mayor Heru menjelaskan bahwa tim Letus Sintong Panjaitan adalah anak buahnya yang akan menurut apabila diperintahkan. Lodewijk Mandatjan dan anak buahnya pun berhasil dibujuk dan mau turun dari hutan. Tim Kopassus juga mengawal Mandatjan dan keluarganya pulang ke Manokwari. Keselamatan Mandatjan dan keluarganya juga dijamin setelah menghentikan kegiatannya. Menurut Letjen TNI Sintong Panjaitan, ketika berakhir tugas itu, Mayor Heru sempat memanggilnya dan berpesan, "Hei Sintong, ini bapak saya. Kau jaga dia ya." Nama Lodewijk Mandatjan kini mungkin lebih banyak diketahui orang sebagai nama Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua Barat. Dia mendapat gelar titular mayor dikarenakan jasanya pada waktu perjuangan Trikora. Dia juga yang pertama kali mengibarkan sang merah putih di daerah Manokwari. Seiring dengan perjalanan waktu, ia menyaksikan kekecewaan demi kekecewaan yang kemudian membuatnya berada di pihak oposisi. Setelah menyadari kekeliruannya, Lah kemudian ikut membantu negara mengamankan PPRA dan negara tidak melupakan jasa seorang Lodewijk Mandatjan. Kendati demikian, pendekatan yang dilakukan TNI tidak seluruhnya mulus, sampai batas waktu yang diberikan pada suku Arfak yaitu pada tanggal 30 November tahun 1968, ada 1.869 orang bersedia kembali ke Neri, tetapi gerombolan di bawah Ferry Awom menolak. Untuk itu pemerintah mengambil tindakan tegas dengan jalan operasi militer. Operasi Wibawa pun kemudian digelar pada tanggal 22 Februari tahun 1969. Menjelang PPRA berbagai gangguan terjadi. Pos Erambo di Merauke diserang OPM dan memakan korban jiwa. Serangan balik kemudian dilancarkan sampai ke perbatasan Papua Nugini. 3 bulan setelah peristiwa di Merauke, menyusul insiden di Jayapura di mana 3 orang prajurit dikeroyok masyarakat yang terkena hasutan OPM. Setelah itu terjadi kerusuhan di Enarotali, Kabupaten Paniai, di mana pasukan RPKAD turun menyelesaikannya melalui operasi lintas udara. Jalan menuju PPRA memang tidak mulus, tetapi Irian Barat memilih tetap bergabung dengan NKRI.